Ada shalom semuanya? Senang bersama dengan saudara pada sore hari ini. Di minggu ini saya memberi tema di antara taat dan cinta. Di antara taat dan cinta. Tahukah saudara bahwa taat dan cinta itu begitu melekat pada pengajaran Kristen? Kita dituntut untuk taat sekaligus cinta pada Tuhan di waktu yang bersamaan. Tapi tahukah saudara juga bahwa ketaatan dan cinta itu berada di level yang berbeda. Jadi ini menjadi isu yang sebenarnya penting tapi tidak begitu diperhatikan oleh orang Kristen. Saya ulangi lagi. Taat dan cinta itu melekat pada pengajaran Kristen. Kita dituntut untuk taat dan cinta kepada Tuhan di waktu yang bersamaan. Tapi yang sering kali kita lupa bahwa taat dan cinta, menjadi orang yang taat kepada Tuhan, menjadi orang yang cinta kepada Tuhan itu berada pada level yang berbeda. Jadi orang bisa taat sama Tuhan, tapi belum tentu cinta sama Tuhan. Tapi sebaliknya, biasanya orang yang sudah cinta sama Tuhan, maka bisa taat sama Tuhan. Orang Kristen kebanyakan bisa taat sama Tuhan. Tapi dari orang Kristen kebanyakan yang bisa taat sama Tuhan, saya kok pesimis. Sebagian besar sudah cinta sama Tuhan. Ya, dalam momen ini saya mau bahas tentang isu ini. Tapi untuk lebih tajamnya kita pakai sebuah kasus, sebuah topik kecil di Alkitab kita. Mari buka hatimu, siapkan hatimu. Kita buka Maleakhi 3 ayat 8. Itu yang menjadi bahan kita berteologi pada malam hari ini. Sehingga dengan harapan ketika kita kulik habis tentang topik ini, ibu, bapak, dan saya pulang dari rumah Tuhan ini sudah dalam sikap yang benar. Menjadi orang yang sekedar taat sama Tuhan semata, atau sudah jadi orang yang mau benar-benar fall in love with Jesus, jatuh cinta sama Tuhan. Maleakhi 3 ayat 8 bersama saya. 3, 1 ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi banyak orang Kristen, banyak orang Israel dalam konteks Maleakhi ini ternyata menipu Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan, bagaimana kami menipu Tuhan? Kata Tuhan tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saya mau pakai topik kecil ini untuk menjadikan dasar pengajaran saya dengan tema menjadi taat atau cinta. Di antara taat dengan cinta, kenapa? Isu ini isu yang sensitif begitu. Ngomongin persembahan itu isu yang sensitif. Satu sisi misalnya, kalau gereja mengajarkan persembahan, menuntut pengajaran, menekankan pengajaran, ayo jemaat berikan persembahan kepada Tuhan, persepuluhan kepada Tuhan. Nanti seringkali dinyinyirin gitu di belakang. Gereja kok ngomongin persembahan, melulu soal persepuluhan gitu ya. Tapi sisi yang lain saudara, mengenai hal ini persembahan dan persepuluhan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau tidak diajarkan gereja juga salah. Nah makanya saudara, mari sama-sama kita belajar ini. Kalau kau kenal saya, kau bakalan tahu lah. Ya, 5 tahun saya menggembalakan gereja ini, nyaris gak ada 1%-nya dari khotbah saya selama 5 tahun ngomongin soal persembahan dan persepuluhan. Ini mestinya bibir ini kelu gitu kalau ngomongin ini, karena tadi isu sensitif itu. Saya ditakut dituduh orang lain mengenai uang dan lain sebagainya. Tapi saya harus ajar ini di tempat yang baru ini kepada saudara. Tadi dikatakan di Maleakhi 3, orang Israel banyak menipu Tuhan soal apa? Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus.
Apa sih persembahan persepuluhan? Apa sih persembahan khusus itu? Kalau kita membaca Alkitab, kita buka ya saudara, Ulangan pasal 14. Coba kita belajar sedikit tentang dasar ini dulu. Ulangan 14 ayat 22. Apa itu persembahan persepuluhan itu? Saya akan baca buat saudara. Saudara bisa bersama dengan saya. Ulangan 14 ayat 22. 3, 1 ya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun. Ini kebenaran firman Tuhan. Haruslah, wajiblah, kudu. Nggak ada excuse. Nggak ada peluang ada tafsir lain. Nggak ada peluang pemahaman lain. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Kenapa hasil benih yang tumbuh di ladangmu? Karena konteksnya perjanjian lama. Ya, orang perjanjian lama berarti hidupnya 4.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu. Ya, konteksnya mereka hidup dari ladang, dari hasil bumi. Alkitab katakan kita disuruh Tuhan wajib mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil yang kita dapatkan dari tanah kita, dari ladang kita. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi tahun demi tahun. Kenapa begitu? Kenapa itu tanah kita? Kenapa kita yang capek-capek mengusahakannya, kemudian hasilnya 1/10 kita harus berikan kepada Tuhan sebagai persembahan persepuluhan? Kita buka Imamat 27. Imamat 27. Coba kita buka ayat yang ke-30. Imamat 27 ayat yang ke-30. Mari sama-sama kita buka Imamat 27 ayat 30 bersama saya. 3, 1, ya. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi kenapa tahun demi tahun? Apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam konteks perjanjian lama dari hasil tanahmu itu harus kau persembahkan 1/10 untuk Tuhan? Karena Alkitab mengomong, Alkitab bicara, Tuhan mengajarkan 1/10 itu kenapa harus kau berikan sebagai persembahan persepuluhan untukku? Karena itu memang milikku. That's the principle. Kalau kau mau diberkati Tuhan, maka belajarlah ikut dalam kebenarannya Tuhan. Jadi dalam konteks kekinian, apa yang kau dapatkan dari pekerjaanmu, apa yang kau dapatkan dari bisnismu, saya nggak ngomongin besarnya nominal, saya nggak ngomongin besar atau kecil. Pokok apapun yang kau dapatkan itu yang berbentuk materi, baik itu uang ataupun barang, 1/10 yang kau dapatkan dari hasil kerjamu itu punya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, persembahkan itu sebagai persembahan persepuluhan. Karena itu memang milikku, balikkan dong kepadaku. Kenapa Tuhan harus berkata demikian? Karena Tuhan ingin memberkati umatnya yang lain. Dalam konteks perjanjian lama, Tuhan ingin memberkati umat orang Lewi, suku Lewi. Kenapa begitu? Karena dari 12 suku Yakub, anak-anak Yakub, hanya suku Lewi yang gak punya warisan tanah, gak dikasih tanah. Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, 11 suku lainnya dikasih tanah sama Joshua, tapi suku Lewi enggak. Supaya suku Lewi bisa hidup, 11 suku lain dikasih perintah Tuhan, kembalikan persembahan 1/10 itu. Itu punyaku. Supaya apa? Supaya orang yang bekerja padaku juga bisa hidup. Berarti kalau begini, prinsipnya, apapun yang kau bawa pulang dari rumah, dari luar rumah, 10% untuk Tuhan. Yang punya dirimu hanya berapa? 90%. Dan dari 90% itulah, menurut kitab Maleakhi 3, ayat yang ke-8, kau boleh memberikan sesuka hatimu sebagai persembahan khusus. Jadi persembahan khusus itu apa? Persembahan sukacita, sukarela. Saya bilang, saya sudah ngomong berkali-kali di mimbar, orang Israel itu kalau datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, gak pernah dengan tangan hampa. Selalu memberikan persembahan. Nah, persembahan yang diberikan orang Israel kalau menghadap Tuhan itu bukan diambil dari 1/10 yang punya Tuhan. Itu diberikan kepada Tuhan dari 90% yang memang milik kita.
10% gak boleh diutak-atik, itu punya Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Nah itulah yang dimaksud dengan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah bicara mengenai persembahan, apalagi persepuluhan tadi, ini dilema dalam dunia pelayanan. Gak diajar salah itu firman Tuhan saya bilang tadi, tapi diajar takut disalahpahami. Dan memang faktanya itu yang akhirnya terjadi di dunia luar sana. Ada pendeta-pendeta tertentu yang menekankan hal ini, dan jujur saja saya ngomong di mimbar ini, ada gereja tertentu yang memang sedikit memaksakan ini kepada jemaatnya. Ya, lucu saudara, kalau setiap minggu ngomongin soal persepuluhan, bener gak? Ya, ada gereja-gereja begitu. Tapi Bapak Ibu gak boleh nutup kebenaran bahwa ini adalah firman Tuhan. Jadi saudara, gara-gara hal ini akhirnya banyak orang di luar sana yang memahami persembahan persepuluhan itu dengan salah pengertian, salah tafsir, salah pemahaman. Sehingga ketika mereka mengekspresikan memberikan persembahan khususkah atau persembahan persepuluhan, mereka dalam pemahaman yang salah. Dengarkan saya, meskipun kau rajin mengembalikan persepuluhanmu kepada Tuhan, memberikan persembahan khususmu kepada Tuhan dengan nominal yang besar, tapi kalau prinsipnya salah, tidak akan menjadi kesukaan untuk Tuhan. Karena saya selalu berkata-kata berkali-kali, berapa besar sih yang lo kasih buat Tuhan itu? Bukankah kita punya iman Tuhan adalah pemilik segalanya? Kalau kau berikan besar, mungkin besar bagi gerejamu, besar bagi hamba Tuhan tertentu, tapi di mata Tuhan gak ada artinya. Nah, kasih Tuhan biji mata Tuhan. Kita mungkin sudah lakukan dua hal itu. Saya sangat percaya gereja ini sudah belajar itu. Sudah hampir sebulan ini, ya. Sejak kita masuk di tempat ini, terutama pas bulan September ini, kita sudah mengusahakan kan, mengkondisikan, gak ada itu persembahan. Gak ada itu kantong atau kotak yang biasanya ketika kita di fidusia atau di ITC kita edarkan terus nyanyi persembahan, terus saudara dikondisikan ada kantong lewat di depan muka saudara sehingga saudara masukkan itu, sebab kalau nggak masukkan nanti dibilang apa begitu. Mulai September ini saya sudah menekankan, kita belajar mengajar jemaat bahwa nggak boleh datang ke Tuhan dengan tangan hampa. Tapi persembahan itu jangan dikondisikan. Ya udah sukacita aja, kasih aja. Kasihnya kapan Pak? Kan gak ada momen persembahannya, ya suka-suka saudara. Mau sebelum ibadah ada 2 kotak di depan, ada 1 kotak di lobi sana. Atau di tengah-tengah ibadah lagi dengar khotbah saya ini, kok saudara tergerak untuk memberikan persembahan ke depan, silahkan. Atau di penghujung ibadah kita, setelah pulang saudara baru masukkan persembahan, silahkan. Kita sudah belajar itu. Saya juga percaya Bapak Ibu juga sudah berusaha untuk mengembalikan persepuluhan itu. Pertanyaannya saudara, ketika kita lakukan itu, memberikan persembahan khusus dan mengembalikan persembahan persepuluhan, apakah Bapak Ibu lakukan itu hanya sekedar taat sama Tuhan? Atau kau lakukan dengan cinta kepada Tuhan? Itu berbeda. Kenapa Pak saya berbeda? Karena biasanya saudara, kalau kau lakukan dengan taat, maka kau bisa taat karena kau tahu ada hukumnya. Nangkep ya? Kalau ada hukumnya, berarti kalau kita nggak taat, ada akibatnya kepada kita. Saya masih ingat puluhan tahun yang lalu, ketika ada undang-undang lalu lintas, mobil harus punya seat belt dan harus memakai seat belt. Zaman dulu mobil yang sudah dibeli dari showroom, ada seat beltnya itu mobil-mobil yang biasanya harganya harga yang menengah atas atau keluaran Eropa. Nah, mobil-mobil yang kelas biasa, kelas menengah ke bawah, itu belum langsung dari pabrik ada seat belt-nya. Saya masih ingat banget, saya punya Suzuki Jimmy Katana. Tahun berapa itu, pokoknya awal-awal, itu nggak ada seat belt-nya. Tiba-tiba dapat informasi bahwa mobil harus punya seat belt. Kalau ditangkap polisi, kena razia, tidak pakai seat belt, saya masih ingat banget itu. Akan didenda 500.000 dan itu nominal besar banget zaman itu. Sehingga akhirnya apa? Semua orang yang punya mobil yang gak ada seat belt-nya itu berbondong-bondong ke bengkel. Bener gak? Itu harga seat belt naiknya luar biasa. Ya, pakai seat belt. Kenapa? Karena ini ada hukumnya.
Kalau nggak dikerjakan, kau bisa kena denda. Kau bisa disuruh bayar. Sama saudara. Saya tidak bilang taat sama Tuhan itu bukan kewajiban. Kita harus taat sama Tuhan memang. Tapi sekarang bagaimana kita dalam konteks taat dan cinta ini, saya lebih ngomong spesifik soal persembahan dan persepuluhan. Kenapa? Ini sensitif. Harapannya saya begini, kalau saya pakai isunya yang sensitif, kau pulang dapat pemahaman yang benar, sehingga isu-isu yang bukan sensitif, kau kerjakan juga. Kalau Bapak Ibu kerjakan memberikan persembahan khusus, persembahan persepuluhan kau kembalikan kepada Tuhan, hanya sekedar taat, mungkin saudara di alam bawah sadarmu kau tahu, sebab kalau aku gak lakukan itu, aku bisa kena kutuk. Makanya kan isu tentang persembahan persepuluhan begitu. Di gereja-gereja di luar, gak akan ada di mimbar ini. Ya. Kalau kau tidak mengembalikan persembahan persepuluhan, kalau kata Malaki 3 ayat 8 dan seterusnya, maka hidupmu akan susah, kena kutuk, belalang pelahap, benar ya? Belalang apa? Pengerik, benar ya? Belalang tempur, yang seumuran saya tahu belalang tempur itu, Satria baja hitam. Itu akan menggerogoti hasil bumimu, sehingga meskipun kau bawa pulang banyak uang, tapi akan habis begitu. Makanya kata pendeta-pendeta di luar sana, bukan di mimbar ini. Oh, kalau ada pendeta di Tiberias lagi, pendeta di gereja ini, ya di Doe ini, ngomong begitu, gue tarik turun. Ya. Kalau Pak Bimo nanti ngomong begitu, kalau engkau nggak balikan persembahan persepuluhan, kau akan kena kutuk, langsung gue turun, gak aku kasih jadwal lagi. Ya. Banyak kan digajar begitu kan? Sehingga akhirnya Bapak Ibu mengembalikan persembahan persepuluhan karena tadi loh. Apalagi kalau orang Kristen baru ya, dari Buddha, dari Muslim, ya nggak ngerti apa-apa Alkitab, tiba-tiba masuk ke gereja, diajar pendetanya, kembalikan persepuluhan. Oh ngerti, dia di otaknya masuk, iya sih, kan memang berkat dari Tuhan gitu ya, maka kalau punya Tuhan dikembalikan. Tapi kenapa ya, kata pendetanya, kalau enggak hidupmu susah. Terus dia mikir, oh iya jangan-jangan begitu ya. Maka dia memberikan persembahan persepuluhan itu semata-mata taat sih ya, tapi dengan ketakutan. Kalau tidak dilakukan akan kena kutuk. Sebaliknya, sisi lainnya, banyak orang Kristen nih, akhirnya kalau sudah memberikan persembahan khusus kepada Tuhan, terlebih mengembalikan persepuluhan, karena merasa dirinya sudah melakukan kewajibannya. Nah ini nih, sakitnya orang Kristen begini nih, diajar di luar soalnya begitu. Karena udah ngelakuin kewajibannya, Pak Seno, pendeta, orang tuh kalau disuruh melakukan kewajiban, pasti diberikan hak. Nah akhirnya kita nih kalau sudah mengembalikan persepuluhan kita bisa gitu kayaknya minta hak kita kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kalau kita udah mengembalikan persepuluhan, Tuhan izinkan masalah terjadi nih. Kan bisa ya Tuhan kasih masalah kepada kita ya. Kita bisa marah-marah sama Tuhan. Bukankah kau berkata Tuhan? Pakai Alkitab lagi ditunjuk-tunjuk ke surga. Ini Malaki 3 nih, lo baca sendiri nih. Gue udah rutin, gue bertobat 5 tahun Tuhan, sepanjang 5 tahun gak pernah alpas, tiap bulan gue kembali persembahan persepuluhan. Katanya nih ya, kalau aku kembalikan maka pintu surga dibukakan, langit tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat dicurahkan. Tuhan, kau janji loh Tuhan, kalau aku kembalikan persepuluhan, yang namanya baca di Tuhan, belalang pelahap ya, terus apa lagi di Tuhan? Semua akan dijauhkan dari tempatku, semua kebun anggurku akan berbuah dan kau akan memberkatiku. Tapi mana? 2 tahun awal sih gue diberkati emang. Punya rumah 1, tiba-tiba punya rumah 3. Tapi 3 tahun belakangan ini Tuhan, gue tetap kerjain. Yang 3 hilang, yang 2 punya gue juga hilang, malah punya utang banyak. Kalau gak ada, akhirnya bersungut-sungut, marah sama Tuhan. Kenapa begitu? Karena ketika kau kerjakan, mengembalikan persepuluhan, kau didasari hanya semata taat. Di gereja ini, saya mengajar kalau kau sudah tinggal dalam Tuhan, kutuk gak bisa nyentuh kita. Ini kok gak ada yang amin sih? Kalau kau sudah tinggal dalam Tuhan, setan, demit, genderuwo, wewe gombel, kuntilanak, sebutin semuanya itu, gak bisa ganggu kita. Andai kata mereka punya kuasa mengganggu kita, dampaknya gak akan bisa nerekam kita. Kata surat Petrus, hanya seperti singa mengaum-ngaum. Orang yang dengar auman singa, gentar gak hatinya?
Gentar. Setan hanya bisa membuat kita gentar. Tapi andai kata kita gentar pun dia gak bisa menerkam kita. Why? Roh dalam kita lebih besar. Makanya kalau saya dengar ada orang Kristen bilang, Pak Seno anak saya kerasukan setan. Saya kerasukan setan. Keluarga saya kerasukan setan. Lah, lu Kristen atau bukan? Kok bisa kerasukan setan? Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita belajar di sini. Ya. Kutuk gak berlaku lagi ketika kau hidup dalam Tuhan. Ini privilege. Oh, keren tuh bahasa Inggrisnya tuh. Cuma itu bahasa Inggris yang saya tahu. Itulah kelebihan orang Kristen dibanding orang di luar sana. Ketika kau berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Kaulah Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Maka sejak saat itu, segala kutuk apapun sudah beres. Karena Yesus memang sudah berikan itu, ditanggungnya di atas kayu salib. Tetelestai, sudah selesai. Maka saudara, ketika kau kembalikan persepuluhan, hidupmu jadi susah, itu bukan lagi karena kutuk. Karena ada kemungkinan Bapak Ibu, kau sudah rajin mengembalikan persepuluhan, tapi kau masih dapat masalah di depan. Dengarkan saya, itu bukan kutuk lagi. Lalu apa Pak? Saya selalu mengajar, jangan-jangan ada sisi lain dalam hidupmu yang belum beres. Karena ada loh, orang yang sudah mengembalikan persepuluhan, hidupnya masih ragenah. You know ragenah? Ragenah itu kata dalam bahasa Ibrani tingkat tinggi. Saking tingginya orang Farisi gak ngerti, ragenah itu apa? Hidupnya masih gak bener. Mengembalikan persepuluhan sih iya, ke gereja sih iya, kasih persembahan khusus iya. Bahkan begitu dia mencintai Tuhan ya, ketika kantong persembahan lewat di depannya masih kosong, dia masukin persembahan dia, kantong langsung penuh. Sampai yang wah dosa berat begitu ya. Tapi tetap aja masalah demi masalah terjadi atas hidupnya, itu bukan karena kutuk. Sebab kalau sudah hidup dalam Tuhan, kutuk gak berlaku lagi. Lah masalah terjadi apa? Mungkin karena kebodohannya, karena nafsu dagingnya, atau masih hidup dengan pola pikir dunia, gak terlalu mengandalkan Tuhan. Jadi satu sisi dia taat, sisi lain dia gak taat. Nah sekarang saya mengajar saudara, bagaimana sikap kita seharusnya. Apakah cukup taat sama Tuhan? Kalau menurut saya, lewat konteks kecil tadi, persembahan dan persepuluhan. Saudara, jauh lebih penting daripada persembahan khusus dan persembahan persepuluhan adalah ketika kau melakukannya. Dengarkan saya, kau lakukan bukan karena semata taat, tapi karena kau cinta. Dua hal berbeda, taat dengan cinta. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan ketika memberikan persembahan khusus dan mengembalikan persepuluhan itu karena cinta kepada Tuhan. Gimana caranya, Pastor? Jawabannya sederhana, ya jatuh cintalah. Sederhana kan? Sama siapa? Ya sama Tuhan. Kalau kita sudah jatuh cinta sama Tuhan, ketika memberikan persembahan khusus, mengembalikan persepuluhan, kita mendasarinya bukan karena taat semata. Bukan dengan ketakutan kalau nggak dilakukan melanggar perintah Tuhan. Tapi kau lakukan karena memang kau sudah mencintai dia. Orang tuh ya Pak, Bu, kalau sudah jatuh cinta sama Tuhan, itu dia gak hitung-hitungan lagi. Seperti konteksnya ketika kita dulu jatuh cinta sama pasangan kita. Nih depan gue ada Dimas sama siapa nama lo? Hona. Ya, coba tanya ya Hon. Lo beda berapa jauh kan? 5 tahun? 6 tahun. Coba dulu waktu belum jadi suami istri, Dim gue ngomong ya, jawab jujur ya. Lo belum punya dia, belum miliki dia, baru jatuh cinta. Pengen nih deketin si Hona nih. Hona saat itu posisinya ada di Cikarang. Andai-andai nih, lo lagi di Serang. Dulu kan lo ngeband kan? Lagi ngeband di Anyer sebelum kena tsunami, ya kan? Lagi ngeband tiba-tiba Hona di Cikarang nih. Dim, tolong gua dong, gua kemalaman nih. Rumahnya si Hona di Jakarta. Cikarang, Jakarta kan jauh kan. Tolong dong jemput gua. Gua berani yakin, Dim. Karena lo lagi jatuh cinta-cintanya sama si Hona, lo belum milikin dia. Lagi benar-benar gebu-gebu.
Lo bisa tuh bilang, sebentar ya Hon, pokoknya habis konser gue selesai, gue akan ke tempat lo, jemput lo. Jam berapa? Pokoknya lo tunggu aja di tempat rumah lo, teman-teman lo. Jam 10 kalau selesai, gue langsung pergi. Berapa jam dari Serang sampai ke Cikarang? Teorinya sih 4 jam. Tapi demi lo, gue berjanji setengah jam sampai. Wih. Gimana caranya pokoknya setengah jam lah. Ya, entah naik helikopter kah, atau telepon Superman lah, gue gak tahu lah. Dan lo akan berusaha, meskipun lo capek. Gila ya, Serang sampai Cikarang tuh jauh, ujung-ujung lewati 3 provinsi loh. Banten, Jakarta sama Jawa Barat loh saudara. Ya, tapi akan dikerjakan juga karena cinta. Nah, sekarang lo udah punya Hona, udah punya 2 buntut lagi. Kita udah dewasa semuanya ya. Lu udah milikin dia, lahir dan batin. Coba kita berandai-andai nih. Gak usah jauh-jauh Cikarang sama Serang lah ya. BSD sama Bintaro aja. Ya. Nanti malam-malam ya. Dim, jemput gue ya. Hah? Lo di mana sekarang? Di rumah tante gue. Di mana? Di Bintaro. Ya ilah Bintaro. Udah gojek aja lah. Ya. Naik motor aja, jangan naik mobil. Alah paling cuma 15 menit, paling masuk angin doang. Gue kerokin nanti. Lo gak mau jemput lagi. Jadi orang kalau jatuh cinta sama Tuhan, dengerin gue. Sama ketika kita jatuh cinta dulu. Ya Pak Felix. Alah, gue lebih liar lagi pasti ketika deketin si Ayu. Ya gak sih? Semuanya dikerjain. Ya. Saya inget banget kan dulu, waktu zaman dulu tuh. Zaman saya tuh nggak tahu, yang seumuran saya kan ada yang lebih tua, tapi yang seumuran saya hanya beberapa di sini yang saya perhatikan. Ya. Kalau lo seumuran gue tau lah itu ya. Dulu deketin cewek itu zaman saya SMP, modalnya cuma 1. Kalau bunga itu belum kepikiran. Ya, WhatsApp kata-kata gombal belum kepikiran. Jadi kepikirannya kalau tidak dengan kartu, zaman dulu dengan kartu, ada kartu Harvest, apalagi tuh. Ya yang senyum-senyum ngerti lah, itu seusia gue udah tua juga berarti loh gitu ya. Kita beli kartu, kalimatnya kalimat yang gombal meskipun gak ngerti bahasa Inggrisnya apa, tapi dibeli aja lah gitu karena gak mungkin kata-kata jelek. Kalau kartu agak sedikit hiperbola, biasanya kita kasih pasangan kita supaya dia tahu kita cinta tuh dengan coklat. Zaman gue dulu, kalau jatuh cinta sama cewek, kasihnya coklat. Coklat di zaman gue SMP yang paling keren itu. Ingat ya, zaman gue SMP itu gak ada supermarket kayak Superindo, kayak Carrefour, kayak Lotte, apalagi Alfamart, Indomart, gak ada. Di Jakarta aja yang gede cuma Golden Truly Pak. Dan Golden Truly sekarang udah inailahi wa inairojiun, udah gak ada itu. Ya. Nah coklat yang paling keren, udah gitu supermarket jarang lagi, itu Toblerone. Sekarang Toblerone tuh, ya iyalah, lo nemu di mana aja bisa. Tapi zaman dulu nyari Toblerone pertama mahal dan susah. Yang paling gampang coklat ayam. Nah yang ngerti itu berarti ngasihnya coklat ayam sama pasangan. Lo kere lah lo, ya lo kere. Nah. Kalau gue nggak coklat ayam, gue tahu coklat ayam itu meskipun enak untuk zaman itu, untuk seusia gue memang itu makanan coklat gue sehari-hari. Tapi itu ordinary gitu. Kalau gue kasih coklat ayam, gue mikir cewek yang gue taksir tiap hari juga makan coklat ayam. Maka gue berusaha untuk beli Toblerone. Pertama mesti cari di mana ada Toblerone. Udah gitu gue tahu banget harganya mahal. Jadi mesti nabung beberapa hari dari uang saku yang diberikan bokap nyokap gue bukan orang tajir. Ngasihnya cuma beberapa ribu, itu disisihkan sampai kumpul uang kira-kira dapat apa kira-kira harganya berapa, naik sepeda jauh itu. Rumah gue di Kebun Jeruk. Itu supermarket paling gede di Tomang Tol. Kalau lo dari sini mau ke Tomang, lewat tol Jakarta Merak, sebelah kiri ada Tomang Tol. Itu dulu supermarket paling keren di sekitar Tanjung Duren. Gak ada yang lainnya. Gue naik sepeda dari Kebun Jeruk, dari Komplek Kodam, lewati Taman Kebun Jeruk Baru. Itu nyebrang jembatan tol. Sepeda gue goes, gue angkat begitu nyebrang jembatan tol. Kenapa kan gak boleh lewat tol dong? Terus turun lagi, terus goes lagi. Dulu tuh gue putih tau gak sih? Ya gara-gara naik sepeda itu siang-siang jadi gosong begini. Ya. Kenapa? Semata-mata karena gue jatuh cinta sama perempuan itu. Pagi-pagi gue taruh coklat di kolongnya, ya. Terus dia pagi-pagi datang, ada coklat. Mulai akhirnya dia tahu siapa, tahu gue di belakang ini jatuh cinta sama dia, dan akhirnya kita bisa deket. Orang tuh kalau jatuh cinta sama Tuhan, kayak gitu. Nah saya kepengen dari khotbah ini, saya nggak ngomongin uang. Aduh, lo kenal gue 5 tahun lah. Ada nggak di sini yang gue datengin minta uang gue gitu? Bukan itu. Cuma saya mau ngambil topik tentang persembahan khusus dan persembahan persepuluhan karena ini isu sensitif. Saya ingin mengajar saudara, kalau saudara sudah melakukan itu dan saya yakin saudara sudah melakukan hal itu,
Jangan lakukan cuma sekedar taat, tapi lakukan karena cinta. Gimana supaya kita ketika mengembalikan persepuluhan kita lakukan karena cinta kepada Tuhan, maka jatuh cintalah. Nah, jatuh cinta kepada Tuhan itu gimana? Ada 2 langkah, ada 2 cara. Pertama, memang Tuhan yang ingin memberikan cintanya terlebih dahulu, menunjukkan cintanya terlebih dahulu. Gimana caranya? Ada contohnya enggak? Saya tadi hari Jumat kemarin ibadah doa pengurapan di tempat ini buat para imam musik. Saya ambil renungan dari Lukas 10 ayat 38-42 soal Marta dan Maria. Bu, Marta dan Maria. Yesus suatu ketika datang ke sebuah kampung desa namanya Betania. Ketika Marta dengar Yesus yang sudah dia kagumi ini, yang sudah dia dengar melakukan banyak mujizat ini, masuk ke kampungnya, Marta, kalau kita baca Lukas 10 tadi, mengundang Yesus masuk ke rumahnya. Guru, mampir ke rumahku. Karena Marta tuan rumah, maka ketika Yesus ada di rumahnya, Marta melayani dia. Melayani Yesus, ada di dapur, siapin masakan, siapin minuman. Dia menservis, kenapa? Karena dia taat. Dia harus melayani tuannya, melayani gurunya, supaya gurunya nyaman. Marta bukan taat pada momen itu doang. Nanti kalau kau baca di rumah kisah yang berbeda, tapi di kampung yang sama, dalam Yohanes pasal 12. Suatu ketika Yesus datang lagi ke desa Betania itu. Tapi kali ini Yesus tidak masuk ke rumahnya Marta. Karena yang mengundang Yesus adalah Simon si Kusta. Kenapa disebut Simon si Kusta? Karena rupanya saya percaya Simon dulunya ini adalah orang yang kena sakit kusta. Mungkin dengar Yesus, disembuhkan Yesus dari kustanya, sehingga ketika dia tahu Yesus datang ke desa Betania, dia yang sudah mengalami mujizat dari Yesus ini mengundang Yesus masuk ke rumahnya. Karena nggak mungkin orang Yahudi normal itu mengundang Yesus. Kenapa? Yesus dianggap musuh. Berarti orang yang terima Yesus itu orang yang sudah mengalami Tuhan. Simon si Kusta mengundang Yesus masuk ke rumahnya. Marta yang sekampung dengan Simon si Kusta ini, lihat dan dengar Yesus Tuhan guru yang dikaguminya masuk ke rumahnya Simon si Kusta. Marta di Yohanes 12 datang ke rumahnya Simon si Kusta. Ngapain? Kembali melayani Yesus di rumahnya Simon si Kusta. Artinya apa? Dia mungkin bantu nyuci-nyuci, dia mungkin bantu masak, dia bantu ngasih minuman, dia melayani Yesus di rumahnya Simon si Kusta. Marta adalah tipikal manusia yang taat sama Tuhannya. Saudaranya Marta siapa? Maria. Kalau kita baca Lukas pasal 10, ketika Yesus datang ke rumahnya Marta karena diundang sama Marta. Marta, si saudara ini, sibuk di dapur. Maria, kata Lukas 10 apa? Duduk manis di bawah kaki Tuhan. Coba Pak, Bu, pahami. Kalau perempuan bisa bersimpuh, duduk manis di bawah kaki laki-laki, itu apa sebabnya? Sederhana cuma satu. Maria jatuh cinta sama Tuhan. Benar gak sih? Ini belum muhrim loh. Yesus masih single loh. Saya gak ngomongin ini jadi tafsir liar ya. Tapi kok harus mengerti konteksnya. Saya yakin Maria saat itu belum punya iman yang gimana gitu kepada Yesus. Mungkin sekedar mengagumi. Nah, supaya kekagumannya itu tidak bertepuk sebelah tangan, nangkep ini ya. Ketika Yesus masuk ke rumahnya dia, diundang sama kakaknya Marta, Maria itu gak hilir mudik. Dia duduk di bawah kakinya Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus perhatikan dia. Kenapa dia lakukan begini? Karena dia jatuh cinta sama Tuhan. Dan ketika Maria jatuh cinta sama Tuhan, kalau kita baca Yohanes 12-nya, ketika akhirnya di lain kesempatan Yesus datang lagi ke Betania, masuk ke rumahnya Simon si Kusta. Si Marta dengar dia datang ke Simon si Kusta dan melayani Yesus kembali seperti ketika dia melayani Yesus di rumahnya. Apa yang dikerjakan Maria? Maria masuk ke rumah Simon si Kusta, bukan melayani Yesus. Tapi dia ambil yang dia miliki yang paling mahal. Apa itu? Buli-buli berisi minyak narwastu murni. Dipecahkan itu buli-buli sehingga minyaknya itu tertuang di kakinya Yesus. Dan dia basuh minyak wangi itu dengan rambutnya. Sehingga wanginya, kata Yohanes pasal 12, semerbak menguasai seluruh rumah Simon si Kusta ini. Yang saya mau katakan, bukan tidak boleh kita menjadi orang Kristen yang taat. Tapi saudara harus lebih daripada sekedar orang Kristen di luar sana yang bisa taat.
Karena saya bilang tadi dalam pemahaman saya, pengalaman saya melayani, orang kalau taat itu biasanya karena takut. Tapi jadilah seperti Maria yang mencintai Tuhan. Kalau orang sudah mencintai Tuhan seperti Maria, gak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Bahkan yang terbaik yang dia miliki, dia bisa persembahkan kepada Tuhan. Melalui konteks cerita ini, melakukan dengan taat dan melakukan dengan beda, itu dua hal yang berbeda. Kenapa persepuluhan dan persembahan khusus dalam konteks khotbah saya ini harus kau lakukan, bukan semata taat, tapi juga dengan cinta. Karena Bapak Ibu, kalau kau taat, sekedar taat, maka saya takut di kemudian hari ketika ada masalah, kau merasa sudah mengerjakan kewajibanmu, kau menuntut hakmu kepada Tuhan. Sorry ya, kalau kau menuntut hak kepada Tuhan, saya tuh jadi orang yang geleng-geleng kepala. Siapa sih lu tuh? Masa nuntut kepada Tuhan? Siapa dirimu sampai bisa klaim kepada Tuhan? Siapa dirimu sampai bisa ngomong, Tuhan kau jahat, kau tidak berkati aku. Siapa dirimu? Maka saya ingin mengajar lewat konteks persembahan khusus dan persembahan persepuluhan. Konteks umumnya, kalau kau mau melakukan firman Tuhan yang ada di Alkitab ini, lakukanlah bukan semata karena taat, tapi karena cinta. Konsep persepuluhan diadopsi dari konteks upeti, Bapak Ibu. Di zaman perjanjian lama itu muncul kerajaan-kerajaan. Meskipun saya raja sebuah kerajaan tertentu, belum tentu saya menjadi orang nomor satu. Kenapa? Karena bisa jadi di atas saya ada kerajaan lain yang pernah mengalahkan saya. Dan saya adalah raja boneka. Maka sebagai wujud penghormatan saya kepada kerajaan dan raja yang di atas saya, maka saya setiap tahun sekali harus memberikan upeti kepada raja dan kerajaan di atas saya ini. Bapak Ibu paham kan konteks itu kan? Nah, inilah yang diadopsi oleh Alkitab kita. Tuhan ketika ingin mengajarkan Israel menjadi umat pilihannya, Tuhan mengajarkan bukan sesuatu yang aneh-aneh. Tuhan mengajarkan sesuai dengan konteks yang dipahami orang Israel. Maka persepuluhan Tuhan ajarkan dalam konteks upeti tadi. Kalau kau benar-benar menganggap aku lebih besar daripada dirimu, maka kembalikan itu, karena itu punyaku. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini bisa terlihat dalam Ibrani pasal 7 ayat 4. Coba kita buka. Satu ayat yang mengajarkan tentang persepuluhan ini. Ibrani pasal 7 itu bicara mengenai Kristus dan Melkisedek. Siapa Melkisedek, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca Ibrani pasal 7, itu adalah tipologi dari Kristus di perjanjian lama. Dikatakan di ayat yang ketiga, Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu. Bagaimana mungkin ada manusia tidak berbapa dan tidak beribu? Ia tidak bersisilah, berarti gak punya keturunan di atasnya. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Itu Melkisedek. Kita mengerti dalam perspektif perjanjian baru, inilah tipologi dari Kristus. Jadi meskipun Kristus yang kita yakini itu lahir 2000 tahun sebelum sekarang ini, lahir dari rahim Maria, tapi rupanya sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, Yesus sudah berkali-kali menampakkan diri di perjanjian lama. Salah satu wujudnya adalah Imam Melkisedek. Ayat 4 kita baca, konteks khotbah kita ini. Ayat 4 Ibrani 7. 3, 1 ya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Kalau Bapak Ibu lihat konteks ceritanya di kitab Kejadian, Abraham ini habis menang lawan negara-negara lain. Negara-negara lain itu mengalahkan Lot. Keponakannya ini dicuri, keponakannya ini ditahan oleh kerajaan-kerajaan yang ada saat itu. Abraham membela Lot, mengalahkan semua raja-raja yang menawan Lot ini. Nah, ketika dia berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan itu, dia mengalahkan dengan membawa harta rampasan. Nangkep Bapak Ibu ya? Itu miliknya Abraham. Ketika Abraham pulang, Abraham bertemu dengan Melkisedek ini. Melkisedek di ayat 3 tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah.
Dia sudah ada sebelumnya dan tidak berkesudahan. Ketika Abraham menyadari hal ini, dia bilang, aku akan memberikan 1/10 dari harta rampasan yang paling baik kepada Melkisedek. Kemudian Abraham menekankan ini, Ibrani menekankan ini, camkanlah. Kenapa Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 yang dia punya itu? Karena ayat 4 kalimat awalnya gini, camkanlah betapa besarnya orang itu. Meskipun Abraham baru pulang perang menang, tapi ketika menghadapi bertatap muka dengan Melkisedek, Abraham berkata, lu lebih besar daripada aku. Maka dia memberikan 1/10 dari yang terbaik itu kepada Melkisedek. Saudara, kalau kita membaca kisah ini, Abraham ketika memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, ini persembahan persepuluhan belum diatur sebagai hukumnya Tuhan. Perintah Tuhan untuk memberikan persembahan persepuluhan baru ada di kitab-kitabnya Musa. Dalam hal ini apa? Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikan ini kepada orang Israel, bahwa mereka harus mengembalikan 1/10 dari hasil bumi mereka kepadaku, karena itu milikku, kata Tuhan. Nah, Abraham dengan Musa, itu ada masa yang jauh, Pak. Ketika Abraham hidup, belum ada hukum Taurat. Ketika Abraham hidup, belum ada perintah untuk mengembalikan persepuluhan. Yang saya mau tekankan di sini, Abraham ketika mengembalikan persepuluhan kepada Melkisedek, karena dia menyadari Melkisedek lebih besar daripada dia. Bahasa saya dalam konteks khotbah saya, ketika Abraham mengembalikan persepuluhan kepada Melkisedek, karena dia merasa dirinya kecil, dan dia menghormati orang ini, dia mencintai orang ini, maka dia berikan 1/10 dari yang terbaik yang dia miliki untuk Melkisedek. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, bagaimana apa yang harus kita kerjakan dari cerita ini? Coba cerita ini kita perdalam lebih lagi dari Kejadian pasal 30. Coba kita buka Kejadian 30. Kita buka Kejadian 30, saudara. Ada satu kisah dari orang hebat yang namanya Yakub. Kejadian 30 ayat 31 sampai 36. Kita baca ya. Saya baca, Bapak Ibu bersama saya. Ayat 31, Kejadian 30 sampai 36. Demikian firman Tuhan. 3, 1 ya. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkanlah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan belang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam dari antara domba-domba. Dan diserahkannyalah semua itu kepada anak-anaknya untuk dijaganya. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Ceritanya begini, kalau kita baca semuanya panjang. Yakub sudah bekerja pada Laban bertahun-tahun. Yakub ketika bekerja pertama kali kepada Laban, Laban itu belum menjadi orang kaya. Hanya beberapa kambing dombanya. Tapi karena Yakub diberkati Tuhan, maka ketika Yakub bekerja pada Laban, Laban menjadi sangat kaya. Singkat cerita, Yakub bekerja bertahun-tahun dapat 2 anaknya Laban. Yakub sudah mendapatkan anak-anak yang adalah cucu-cucunya Laban. Sampai pada satu titik, Yakub ngomong sama Laban, mertuanya ini. Aku sudah bekerja padamu bertahun-tahun, selama ini aku gak pernah minta upah. Sekarang ini berikan upahku. Apa yang kau mau? Kata Laban begitu. Gini deh, aku minta yang aneh aja deh. Kau sudah punya kambing domba dari hasil yang kugembalakan. Sekarang kalau kau temu ada kambing yang belang-belang, bintik-bintik. Ada domba, domba itu putih kulitnya,
Kalau ada domba yang ada bintik hitamnya, pokoknya yang cacat secara tampilan fisik, berikan itu padaku. Yang bagus-bagus, yang kambing mulus, yang domba putih mulus, itu buatmu. Nah karena ini kambing cacat, domba cacat, kalau dijual di pasar kambing dan pasar domba harganya jatuh, Laban dengan santai bilang, jadi. Maka Yakub hari itu memisahkan. Saya yakin gak banyak yang belang-belang itu. Ya. Kemudian yang belang-belang itu dikasih kepada anak-anaknya. Kalian anak-anakku, gembalakan kambing domba yang belang-belang, yang bintik-bintik, yang warnanya gak bagus ini. Terus Laban, si mertua ini, memisahkan. Dia suruh anak-anak Yakub pergi jauh 3 hari jaraknya dari tempat dia. Dan kambing dombanya Laban masih digembalakan oleh Yakub. Nangkep ya? Jadi Yakub mengembalakan kambing domba Laban yang semuanya masih mulus-mulus. Singkat cerita, terus apa yang terjadi? Apakah Yakub terus diberkati Tuhan? Diberkati. Caranya gimana? Yakub bilang sama Laban begini, pokoknya lain kali seterusnya kalau kau gembalakan kambing dombamu ini, kau dapatin nanti ada anak-anak dari kambing domba ini yang warnanya belang-belang, bintik-bintik, warnanya gak bagus, ya itu punyaku. Upahku itu aja. Nah karena Laban itu memang mikir kambing domba itu gak mungkin lah. Orang kalau putih sama putih kan pasti lahirnya putih juga, benar gak saudara? Ini kok diem sih? Iya kan ya? Karena kan yang digembalakan tinggal yang putih-putih dombanya dong. Domba putih kawin sama domba putih, mestinya kan putih. Nggak mungkin belang-belang. Andai kata ada, mungkin keturunan dari gen di atasnya. Tapi kalau sekali lahir itu ada 5 anak domba, paling yang cacat cuma 1. Itu pun belum tentu cacat putih. Bisa jadi baru berapa kali hamil lagi, baru ada putihnya, ada belang-belangnya. Benar nggak saudara? Ya, yang ngerti dunia perhewanan begitu. Ya, orang kawin hitam cowoknya orang Papua, istrinya orang Ambon hitam. Nggak mungkin lahirnya anaknya sipit warnanya kuning. Itu impossible saudara. Ya, pasti hitam juga. Benar gak saudara? Bahkan saya berani jamin kalau istrinya putih, bapaknya hitam, itu anaknya juga gak mungkin hitam mutlak atau putih mutlak. Pasti tengah-tengah. Ya, paling gak kayak zebra lah, hitam putih begitu. Ya, gak mungkin. Nah, jadi Laban bilang, ya udahlah, kambing dombaku semuanya udah bagus-bagus, nggak mungkin lah tiba-tiba punya anak yang belang-belang. Kalau ada, ya paling 1 dibanding 100, udah ambil, kata Laban begitu kan. Tapi apa terjadi? Kita baca yuk ayat berikutnya. Pasal 30, ayat 41, sampai dengan ayat 43. Yakub itu penuh dengan hikmat, cerdik, luar biasa. Ayat 41 sampai 43, Kejadian 30 bersama saya. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang jantan, miliknya siapa? Miliknya Laban yang digembalakan Yakub tadi. Maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu di dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Jadi saudara, ketika Yakub memelihara, mengembalakan kambing dombanya Laban, maka Yakub punya hikmat gini. Wah, dia kan yang mengembalakan kan. Dia tahu kambing yang kuat, domba yang kuat, kambing yang lemah, domba yang lemah. Ketika kambingnya Laban, dombanya Laban yang kuat, lagi mau berkelamin, lagi masanya mau kawin gitu, maka dibuatlah mereka kawin dengan cara di depan palungannya ditaruhlah dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Itu ada di ayat 37. Jadi supaya ketika berkelamin, si binatang kuat yang jantan ini melihat dahan-dahan yang belang-belang tadi. Sehingga akhirnya lahirlah anak-anak yang belang. Nah, lahir anak yang belang ini adalah anak dari kambing dan domba jantan yang kuat. Nangkep ya? Jadi badannya belang, tapi punya bapak yang kuat. Sedangkan ketika Yakub lihat, ini kambing yang mau berkelamin dan domba yang mau berkelamin tuh leto-leto ini. Udah dibiarin aja. Singkat cerita, akhirnya meskipun warnanya belang-belang, Yakub punya kambing domba yang kuat-kuat. Sedangkan Laban meskipun warna bulunya semuanya murni, bagus, besi, tapi kambing dombanya lemah-lemah. Gini leh, kalau kuat bisa berkelamin berapa kali? Nangkep ya? Akhirnya lebih banyak lagi. Sedangkan si Laban karena lemah, ya setahun cuma sekali berkelamin. Mungkin seumur hidup cuma punya 2-3 ekor kambing domba. Akhirnya Yakub semakin diberkati Tuhan luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Kita baca pasal 31 ayat 7 sampai 9. Ketika Laban melihat hal ini, Laban gak suka. Loh kok begitu ya?
Kan yang kau gembalakan itu kan kambing dombaku yang warnanya putih-putih. Tapi kenapa lahirnya kok belang-belang begini? Laban bingung. Padahal Yakub tadi kan mikir ya, cerdik ya. Di palungannya dikasih dahan-dahan yang warna-warni tadi, gitu loh saudara. Laban gak suka. Kenapa bisa begini? Akhirnya apa yang terjadi? Pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Saya baca ya. 3, 1 bersama. Tapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Yakub ngomong sama istri-istrinya, anaknya Laban. Ayahmu telah curang kepadaku. Dan telah 10 kali, bukan cuma sekali, 10 kali mengubah upahku. Tapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah yang akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Jadi Laban begini nih. Ini kenapa ya? Kok kambing dombaku semuanya, domba-dombaku putih-putih tapi anaknya belang-belang. Dan Yakub yang dapat belang-belang ini, kambing dombanya bisa beranak pinak jauh lebih banyak. Akhirnya Laban bilang gini, pokoknya gini deh. Sekarang ini yang kuberikan padamu hanya kambing domba yang belang-belang. Yang bukan belang-belang itu punyaku, yang belang-belang ambil. Nah ketika Laban bikin aturan begitu, maka kambing domba yang dilahirkan Laban yang kuat-kuat itu semuanya belang-belang. Laban, kok malah banyak ya? Oh salah. Mulai sekarang aku rubah aturannya. Pokoknya yang belang-belang punyaku, yang bintik-bintik punyamu. Ya. Tapi yang lahir yang bintik-bintik. Ya, Laban mikul lagi, kok begini ya? Oh, pokoknya yang ada titik putihnya aja itu punyamu. Yang lainnya mau belang-belang, bintik-bintik itu punyaku. Tapi yang lahir semuanya bintik-bintik putih. Sampai 10 kali dirubah sama Laban. Tapi Yakub tetap diberkati Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Coba, apa sebabnya? Sebabnya tadi dikatakan Allah yang bekerja. Kenapa Allah bekerja? Itu kan kuncinya. Pertanyaannya, kenapa Yakub terus dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan? Dirubah aturannya sama Laban, Tuhan terus memberkati Yakub. Kenapa begitu? Alasannya ini. Pasal 31, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca. 3, 1 ya. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Bet-El itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Kenapa Tuhan terus memberkati Daud? Karena Tuhan melihat Laban mertuanya yang sudah mencurangi dirimu Yakub. Aku lihat kerjaan si Laban itu. Dan aku gak suka ada orang yang mengusik dirimu. Maka aku berkati kau. Nah pertanyaannya kenapa? Kalau kita baca tadi ayat 13. Aku ini Allah yang kau temui di Bet-El, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Nazar apa, Pak? Kalau kau lihat Alkitab, punya Alkitab dalam bentuk buku, ada footnote-nya. Nazarnya Yakub itu yang di Bet-El itu tercatat di Kejadian 28 ayat 18. Yuk kita buka yuk. Kejadian 28 ayat 18. Saya akan baca, Bapak Ibu boleh ikut sama saya sampai ayat 22. Kejadian 28 ayat 18 sampai 22. 3, 1 ya. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bet-El, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan Elohim Yahweh akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi rupanya Tuhan memberkati Daud. Maafkan saya, Tuhan memberkati Yakub. Karena Tuhan melihat di Bet-El, Yakub mengurapi tugu dan juga bernazar. Pak, mengurapi tugu dengan minyak.
Minyaknya apa? Minyak zaitun. Saya nggak ngomongin minyak urapan. Beda minyak zaitun dengan minyak urapan. Terminologinya beda. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel kami. Saya khotbah sampai puluhan seri soal minyak urapan itu. Konteks cerita ini, Yakub habis diusir, ketakutan dari rumah bapaknya. Kenapa? Esau mau membunuh dia, bener? Bapaknya bilang, kamu lari cepat-cepat. Ibunya bilang, kamu lari cepat-cepat. Abangmu itu mau membunuhmu. Maka ketika lari dari rumah bapaknya, Yakub hanya membawa ala kadarnya dong. Gak mungkin dia bawa budak-budaknya, kambing ontanya. Kalau begitu gak cepet-cepet namanya. Dia hanya membawa apa adanya. Mungkin dia bawa minyak, Pak. Tapi yang dia bawa minyak itu apa? Minyak kenapa harus dibawa? Karena minyak adalah kehidupan. Orang kalau punya minyak bisa masak. Orang bisa punya minyak, bisa minyak dijual. Masih dia bisa hidup. Dari barter dan lain sebagainya. Jadi ketika Yakub dikatakan Alkitab tadi membangun tugu dari batu yang tadinya semalam dia pakai buat tidur. Kenapa begitu? Karena di malam itu Yakub melihat sorga. Ketika dia di Betel, dia tidur, dia mimpi. Ada tangga tinggi dari surga ke bumi. Dan yang dia membuat akhirnya memberikan nama tempat itu Betel, rumah Allah. Dulunya tempat itu namanya Luz. Menjadi rumah Allah, kenapa? Di tangga yang tinggi itu dia lihat ada ribuan belaksa malaikat turun naik di tangga itu. Maka dia bilang, ini Betel, rumah Allah. Dan ketika dia bangun, dia ambil batu yang jadi alas bantalnya itu. Dia berdirikan dan dia tuangi minyak. Minyaknya seberapa sih? Yang dia bawa paling cuma sebuli-buli. Ketika minyak itu dituangkan, artinya Yakub berkorban. Memberi yang terbaik karena dia sedang dalam pelarian. Dia gak bawa banyak uang. Dia gak tahu juga harus kemana. Dia sedang sebatang kara. Minyak itu hal yang mahal, tapi dia berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia mencintai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjumpai dia. Bapak Ibu biji mata Tuhan, bukan saja memberi yang terbaik yang dia miliki. Yakub dikatakan kemudian apa? Bernazar. Bukan Nazarudin ya. Bernazar. Nah, nazar di perjanjian lama, nazarnya Yakub beda dengan nazar yang sering kita ucapkan. Orang Kristen tuh sering bernazar. Saya bernazar, Pak. Nanti pokoknya kalau bisnis saya berhasil, saya akan memberikan sebagian harta saya untuk membangun panti asuhan. Orang Kristen gampang bernazar, tapi ketika sudah terjadi, dia tidak mau menggenapi nazarnya dan dia merasa santai saja, nggak ada apa-apa. Orang perjanjian lama itu nggak bisa bersumpah demi apapun nggak bisa. Terlebih kalau dia sudah bersumpah kepada Tuhan, bernazar kepada Tuhan, itu tuntutannya harus dikerjakan. Yakub belum punya apa-apa. Dia berkata begini kepada Tuhan, aku sudah melihatmu di Betel ini. Inilah rumah Tuhan. Dan aku berjanji, aku bernazar, kalau kau sertai aku, kalau aku senantiasa punya cukup roti, pakaian ada. Kalau aku nanti bisa kembali lagi ke rumah Bapakku, benar ya? Segala yang kudapatkan 1/10 akan kuberikan padamu. Yakub ngomong ini bukan ada aturannya, belum ada hukumnya. Taurat belum ada. Dia melakukan hal ini semata-mata karena dia cinta sama Tuhan. Yakub tahu dari mana dia harus mengembalikan 10% sebagai wujud cintanya kepada Tuhan. Dari bapaknya. Siapa bapaknya? Ishak. Ishak juga mengerjakan hal itu. Bapak Ibu nanti baca di pasal-pasal sebelum Kejadian 28. Ishak pernah suatu hari di tanahnya itu mengalami kekeringan. Dia lari ke Filistin di negeri orang Gerar. Abraham sebelumnya pernah lari di Filistin. Abraham menggali sumur, ketika Abraham pergi sumurnya ditutup. Udah gak ada airnya lagi, makanya orang-orang Filistin ditutup. Nah, Ishak ketika ada di negeri itu, dia cari sumur yang pernah digali bapaknya. Yang kata orang Filistin sudah kering. Dia digali, air meluap-luap. Orang Filistin bilang, ini sumur di tanahku. Milik aku. Si Ishak bilang apa? Ambil. Dia cari lagi, mana sih sumur milik bapaknya? Bapaknya pernah cerita, oh di sini, digali lagi, ketemu air lagi. Diklaim lagi sama orang Filistin. Loh, itu sumur yang kau gali itu meskipun dulu milik bapakmu tapi sudah ditinggalkan puluhan tahun. Itu ada di tanah kami, punya kami. Ambil, kata Ishak. Sampai singkat cerita di Gerar itu. Setiap Ishak gali sumur, ketemu air. Pak, Bu, ini di tanah Palestina, di tanah Arab. Gak seperti sekarang. Di rumahmu gali sumur 20 meter bisa ketemu air. Paling banyak 100 meter kau bor tanah di bawah pasti ketemu air. Di zaman itu konteksnya tanah Arab. Gak mungkin itu. Gali sumur langsung keluar air. Akhirnya raja orang Filistin, Raja Gerar bilang, kau ini adalah orang diurapi Tuhan.
Ikat perjanjian yuk dengan aku yuk. Supaya suatu ketika nanti ketika kau sudah besar, kau tidak lagi dan kau tidak menyerang kami. Ketakutan orang Gerar ini. Ishak diberkati Tuhan kenapa? Mengerjakan hal ini, mengembalikan persepuluhan. Ishak tahu dari mana? Dari bapaknya. Dalam momen apa? Bapaknya pernah mengembalikan persepuluhan kepada Melkisedek yang kita baca tadi. Jadi keluarga ini, Abraham, Ishak, dan Yakub diberkati Tuhan luar biasa. Kita taunya karena Tuhan berjanji, kau akan diberkati. Aku berjanji padamu, anak cucumu diberkati, begitu ya. Tapi kita lupa, mereka bukan cuma diberkati Tuhan karena Tuhan berjanji kepada mereka. Mereka diberkati Tuhan karena mereka mencintai Tuhan. Mereka mengembalikan 1/10 itu kepada Tuhan. Bapak Ibu biji mata Tuhan, mulai hari ini jangan cuma jadi orang Kristen yang taat melakukan firman Tuhan, tapi juga jadi orang yang cinta Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan firman Tuhan itu, semuanya didasari dari rasa cinta di hati ini kepada Tuhan. Konteksnya persembahan khotbah kita ini. 90% yang kau dapatkan punyamu. 10% itu punya Tuhan. Kunci rahasia diberkati adalah ini. Kau mungkin selama ini berkata, aku sudah mengembalikan persepuluhan Pak. Aku sudah memberikan persembahan khusus Pak. Tapi kenapa hidup saya begini? Karena jangan-jangan kau melakukannya hanya sekedar karena taat. Tuhan mau bukan kita sekedar taat Pak. Dengerin Seno ini. Tuhan mau kita ini cinta sama Dia. Maka habis ibadah ini, kita belajar yuk. Saya tadi bilang ketika doa Tuhan ingatkan saya. Ngomong dong apa yang lo kerjain. Kalau lo kerjain memberikan persembahan. Biasanya kita memberikan persembahan begitu aja kan. Coba sekarang ini belajar. Ketika kita memberikan persembahan. Sambil kita masukkan di kotak. Dalam hati kita ngomong. Jesus, I love you. Belajarlah melakukan firman Tuhan karena cinta. Untuk itu jatuh cintalah kepada Tuhan. Yakub diberkati meskipun dia dizalimi oleh Laban. Kenapa? Karena dia mencintai Tuhan. Bukan karena hukum, bukan karena aturan. Yakub melakukan hal itu karena cinta. Seperti bapaknya Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Yakub mengerjakan hal itu. Akhirnya hidupnya diberkati Tuhan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Boleh angkat tangan. Semuanya maulah. Coba belajar kerjakan itu. Di gereja ini Bapak Ibu, 5 tahun lalu ketika saya merintis, saya siapkan ini. Dulu ini, kalau boleh jujur, di wilayah Jakarta dan sekitarnya, jarang orang kasih persembahan pakai amplop begini. Kalaupun ada amplop putih biasa. Tapi saya kasih yang keras, supaya amplop ini bisa terus dipakai kemudian hari. Terus saya taruh kalimat di belakangnya. Kalimatnya begini, berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Di otak saya ini ketika ngomong yang terbaik bukan nominal. Maksudnya apa? Bukan uang yang kotor. Bukan uang yang lusuh. Bukan uang yang cacat. Bukan uang yang sobek atau terlipat-lipat. Jadi saya ngomong ini jangan ngomongin saya lagi ngomongin nominal tertentu, enggak. Belajarlah beri yang terbaik kepada Tuhan. Andai kata kau bisa ngasih 100.000 kepada Tuhan dalam persembahan khususmu, kasih yang terbaik. Makanya saya siapkan amplop. Kenapa saya begini? Karena dulu di gereja lama saudara. Orang tuh kalau ngasih persembahan dilipet-lipet. Apalagi ada kotaknya gitu kan. Kotaknya lubangnya kecil lagi. Ya. Jadi supaya gak ketahuan ngasukin berapa, uang itu dilipet-lipet. Oke lah saya bisa ngerti kalau orang itu hanya ngasih 1.000, 2.000, 5.000. Tapi ternyata saya selidiki, kan karena dulu saya pendeta di gereja besar itu kan, saya bisa masuk ke ruang persembahan kan ngeliatin kan. Wah, ada orang juga memberikan persembahan yang warna merah-merah itu. Tapi juga mirisnya, dilipet. Dari 100.000 yang selembar begini, jadi lipetan kecil segini. Jadi ngitung persembahan itu bisa berjam-jam. Kenapa? Dibukain. Ya kalau nilainya 100.000, yang ngitung persembahan ngebukanya juga semangat. Ini udah cuma 1.000, udah bekas dari tukang jual ikan lagi. Ya, uangnya udah lusuh lagi, bau lagi. Nah, makanya saya pilih begini. Dengan begini saya
mengerti. Saya melihat, saudara belajar. Saya nggak pernah lihat lagi persembahan yang diberikan saudara kepada Tuhan via gereja ini, uang yang lecek-lecek. Dan saya belum pernah ketemu ada orang ngasih persembahan uang yang robek. Puji Tuhan. Tapi ada satu masalah juga. Persembahannya udah bagus-bagus. Bukan nominalnya ya, persembahannya. Cuma kadang-kadang amplopnya hilang. Kadang-kadang yang ngitung persembahan, amplop coklatnya pas, yang merah hilang. Yang merah kurang 5. Saya pikir atau awalnya, pengangkatan. Ya, pengangkatan gitu. Ya Tuhan suka kali dengan amplop the way gitu kan. Tapi lama-lama kok hilang. Ya saya takutnya nih ya. Saya ketemu di pasar 8 gitu ya. Ada ibu-ibu beli cabe, dia buka dompetnya keluarin amplop begini. Itu amplop gua. Kalau gua ketemu di pasar 8 ada ibu-ibu bawa amplopnya the way, langsung gua ambil seisi-isinya, itu punya gua. Enak aja, ini dicetak untuk dibayar, untuk buat persembahan, tapi hilang juga gitu. Nah kekasih Tuhan, biji sama Tuhan. Yuk kita belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya ngomongnya persembahan ya. Tapi ini langsung dampaknya luar biasa yang lainnya. Suami bisa mengasihi istri. Jangan karena takut. Kalau gue gak mengasihi, gue ceraiin istri gue jadi gue maduin istri gue, nanti gue disantet lagi, dikutuk lagi. Enggak, kau harus mengasihi istri, bukan karena takut atau taat sama firman Tuhan semata, tapi karena kau cinta Tuhan. Istri, lo bisa tunduk sama suami. Bukan karena semata taat sama Tuhan, tapi karena cinta sama Tuhan. Nah kalau ini semua firman Tuhan kita kerjakan didasari karena cinta, maka Tuhan seperti berikan kepada Yakub di Maleakhi 3 tadi, akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang luar biasa kepada kita. Yang mau kerjakan, lakukan semua firman Tuhan dengan cinta. Haleluya. Tundukkan kepala kita, doa.